Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Adam Rizky. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tentang reksadana. Ada 4 macam reksadana: reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Di sini aplikasi saya di Palms ID PT Philip Sekuritas. Saya akan mengklik baris kedua Profan atau reksadana online. Di sini ada berbagai macam reksadana yang terdaftar atau yang sudah dicantumkan oleh PT Philip Sekuritas. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama, reksadana saham. Jika memilih reksadana ini, uang teman-teman akan dikelola oleh manajer investasi atau disingkat MI untuk diinvestasikan mungkin sekurang-kurangnya 80% ke dalam beberapa saham yang sudah dipilih oleh manajer investasi. Sebagai misal, reksadana Schroder 90 plus equity fund akan mengalokasikan minimum 90% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di bursa efek minimum 0% dan maksimal 10% pada instrumen pasar uang. Dengan memiliki reksadana saham, investor bisa mendapatkan bagian untuk memiliki saham yang harganya tidak terjangkau jika dibeli secara langsung. Sebagai misal, harga per lembar saham Astra Internasional pada saat saya melihat pada waktu itu sekarang sudah dipecah ya teman-teman. Artinya stock split. Saya ambil bagian pada tahun-tahun sebelumnya. Pada waktu sebelum stock split, saham ASI di antara 42.000. Untuk memiliki satu lot pun teman-teman diperlukan modal mungkin 21 juta yang bisa jadi mungkin memberatkan untuk teman-teman termasuk kita yang investor bermodal cekak ya. Reksadana saham memberikan solusi karena dengan dana yang terkumpul dari banyak investor, manajer investasi dapat membeli saham tersebut dan akan menjadi bagian dari portofolio investasi. Ya, reksadana ini memiliki resiko ya teman-teman. Paling tinggi dengan jenis reksadana lain, meski potensi keuntungan juga paling tinggi. Atau mungkin bisa dibilang high risk, high return. Jadi keuntungan yang tinggi reksadana ini diperoleh dari capital gain, penjualan saham, dan pembagian dividen. Dengan begitu, teman-teman, reksadana saham ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman yang tergolong risk taker, ya, suka tantangan, suka resiko, karena investasi pada saham memiliki resiko yang lebih besar dibanding instrumen investasi lain. Selain mungkin cocok untuk teman-teman dan saya yang memiliki toleransi terhadap resiko keuangan, reksadana saham bisa lebih tepat dipilih jika Anda memiliki tujuan investasi yang panjang ya teman-teman. Orientasi jangka panjang dalam investasi berarti Anda tidak akan terpengaruh saat harga-harga saham mengalami penurunan atau bearish. Dalam jangka pendek, Anda tidak akan gegabah menjual atau redemption reksadana yang sudah dimiliki karena yakin dalam jangka panjang harga saham akan naik teman-teman. Jadi teman-teman, jika mempunyai reksadana, kita yakin jika reksadana turun dalam waktu dekat ini, kita yakin reksadana tersebut pasti akan naik, tergantung dari apa yang kita tuju. Kalau reksadana saham itu ukuran waktu yang kita perlukan sampai dengan 5 tahun ke atas. Jadi teman-teman yang sudah menempatkan dana di reksadana saham harus konsisten selama waktu itu belum jatuh. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah reksadana pasar uang. Bagi teman-teman yang belum tahu reksadana pasar uang, yaitu reksadana
investor yang dikelola oleh instrumen pasar uang. Tadi instrumen saham, sekarang instrumen pasar uang yang memiliki mungkin periode tidak lebih dari 1 tahun seperti deposito berjangka, SBN, SBI ya, dan commercial paper yang memiliki rating yang paling tinggi. Jadi reksadana jenis ini bertujuan untuk memberikan pendapatan teman-teman yang teratur dari bunga yang dibayarkan oleh penerbit instrumen tersebut. Jadi teman-teman yang mempunyai modal atau dana yang tidak terpakai dan mungkin akan terpakai dalam waktu dekat ini, reksadana pasar uang tepat untuk teman-teman mengalokasikan dana kepada reksadana pasar uang tersebut. Karena tidak lebih dari 1 tahun jika teman-teman ingin mencairkan dana tersebut, teman-teman bisa langsung mencairkannya. Jadi instrumen investasi ini menjaga likuiditas. Kalau teman-teman tidak tahu likuiditas, yaitu likuiditas yang bisa atau gampang diperjualbelikan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir karena ini dijamin liquidnya. Jadi investasi di pasar uang adalah investasi yang tepat untuk mungkin kalau mobil memarkir uang yang untuk sementara belum digunakan layaknya tabungan. Jadi cocok bagi kita ya yang benar-benar menghindari resiko dan memiliki tujuan investasi jangka pendek. Jadi return yang dihasilkan dari reksadana pasar uang pun juga terbatas. Bisa dibilang potensi return yang bisa diperoleh lebih tinggi tapi tidak terpaut jauh dengan tingkat suku bunga deposito ya teman-teman. Return yang dihasilkan bisa sedikit lebih tinggi. Dengan banyak jumlah uang yang terkumpul dari banyak investor, reksadana pasar uang bisa memperoleh bunga pengembalian deposito yang lebih baik dari bank. Jadi ini terdapat berbagai macam reksadana di sini. Khususnya di PT Philip Sekuritas di aplikasinya Point ID. Jika teman-teman ingin membeli reksadana dari salah satu ciptaan PT ini, teman-teman bisa memilih dari salah satunya. Saya sudah mencoba 1 kali di pasar uang, tetapi masih saya tahan. Alhamdulillah dari COVID-19 ini masih bisa uptrend atau masih bisa hijau. Karena pasar uang ya teman-teman, uang teman-teman akan tetap. Kemudian yang ketiga, reksadana pendapatan tetap. Di sini saya akan menjelaskan reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini menginvestasikan sekurang-kurangnya sekitar 80% dana investor pada surat utang dan atau obligasi ya. Obligasi jangka panjang. Saya tahunya itu reksadana pendapatan tetap itu pakai waktu kalau nggak salah teman-teman. Jadi obligasi yang dipilih bisa berupa obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah ya seperti SBN pada waktu itu. Kalau teman-teman ingin update tentang SBN, teman-teman bisa saya rekomendasikan bisa download bareksa.com. Bareksa apa namanya? Aplikasi Bareksa reksadana masa kini ya. Itu bagus aplikasinya. Teman-teman bisa pantau tentang SBN di situ. Nah, seperti ini aplikasi Bareksa ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin tahu bisa komen di bawah dan jangan lupa like, subscribe dan share ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi. Dan dengan investasi di obligasi ini bisa menggunakan reksadana pendapatan tetap sebagai pengganti. Keuntungan yang bisa diperoleh oleh teman-teman biasanya memang tidak lebih besar dari reksadana saham dan reksadana pasar uang, tetapi melebihi return dari deposito atau tabungan ya. Itu sudah pasti ya. Kemudian yang keempat adalah tadi reksadana saham pasar uang pendapatan tetap.
Ya, campuran. Reksadana campuran merupakan reksadana yang bagi saya itu fleksibel ya, istilahnya bisa kemana-mana, karena bisa menginvestasikan dananya baik di saham atau efek pasar uang dalam porsi yang tidak ditentukan secara khusus ya teman-teman. Alokasi investasi bisa ditentukan dengan melihat kondisi pasar saat itu atau istilahnya market timing. Apakah lebih tepat diinvestasikan di saham, efek utang, atau pasar uang. Sebagai misal, saat bursa sedang lesu atau bearish, target investasi bisa dialihkan ke obligasi atau instrumen pasar uang. Dan saat komposisi saham di reksadana ini lebih kecil ketimbang reksadana saham, maka return yang bisa diperoleh juga lebih kecil dari reksadana saham. Ya jelas ya, karena reksadana campuran masih di bawah reksadana saham. Apabila dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap pasar uang, keuntungan ini bisa lebih tinggi. Anda juga atau teman-teman juga bisa difikirkan kembali. Jadi saya tambahkan untuk reksadana saham, teman-teman, saya rekomendasikan di atas 5 tahun. Untuk reksadana pasar uang lebih ke mengamankan dana dan cenderung menaikkan hasil dari dana pokok. Sekurang-kurangnya 1 tahun. Untuk reksadana pendapatan tetap, teman-teman bisa 2-3 tahun. Dan untuk reksadana campuran 3 tahun sudah minimal bagus. Itu alokasi dana dari masing-masing reksadana. Jadi perlu diingat, alhamdulillah, ketika teman-teman memutuskan untuk menempatkan dana teman-teman di salah satu reksadana tersebut, maka teman-teman juga harus mempunyai toleransi resiko yang baik dari masing-masing reksadana, karena resiko yang akan kita terima dan keuntungan yang akan terima itu 50-50 ya. Dari analisa yang kita dapatkan, dari pelajaran yang sudah kita belajar, dari ilmu yang sudah kita peroleh, kita akan tahu apa yang bisa memberikan efek baik dan apa yang tidak bisa memberikan efek baik. Maka di situ keputusan adalah mutlak punya teman-teman untuk menjadi lebih maju dan menjadi lebih semangat. Oke, salam super.